Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum benda. A. Penyerahan hak milik. Pasal 570 KUHP Perdata menyebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak mengganggu hak orang lain. Kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan penyebaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hak milik memberikan dua hak dasar kepada pemegangnya, yaitu yang pertama hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan, yang kedua hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Berdasarkan pasal 584 KUHP Perdata, ada 5 cara untuk memperoleh hak milik atas benda, yaitu yang pertama, pemilikan pendakwaan pasal 585, 586, dan 587 KUHP Perdata. Yang kedua, perlekatan atau pasal 500 sampai dengan 502 dan pasal 586 sampai dengan pasal 609 KUHP Perdata. Yang ketiga, lampau waktu atau daluarsa atau pasal 610 KUHP Perdata, lebih lanjut diatur dalam buku 4 pasal 1955 ZO pasal 1963 dan pasal 1967 KKUHP Perdata. Yang keempat, pewarisan atau pasal 611. Yang kelima, penyerahan atau levering atau pasal 612, 613, 616 KUHP Perdata, atau lihat pasal 1459 KUHP Perdata. Yang B, jaminan umum dan jaminan kebendaan. Yang pertama, jaminan umum. Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta kekayaan debitur. Adapun ciri-ciri dari jaminan umum adalah yang pertama, para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang. Artinya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren. Yang kedua, ditinjau dari sudut haknya. Para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu. Yang ketiga, jaminan umum timbul karena undang-undang. Artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian, para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang. C. Hak memungut hasil. Pasal 759 KUHP Perdata menyebutkan bahwa hak memungut hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan dia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. Hapusnya hak memungut hasil atau pasal 807 KUHP Perdata. Yang pertama, karena pemegang hak meninggal dunia. Yang kedua, karena tetangga waktu hak memungut hasil itu telah habis atau syarat-syarat ditentukannya hak itu telah terpenuhi. Yang ketiga, karena pemegang hak berubah menjadi pemilik atau karena percampuran. Yang keempat, karena pemegang hak melepaskan haknya. Yang kelima, karena lewat waktu. Yang keenam, karena bendanya musnah. D. Hak atas benda jaminan. Yang pertama, jaminan hutang.
Jaminan hanya ditunjukkan kepada jaminan yang diberikan nasabah debitur yang lazim disebut jaminan tambahan berupa harta benda. Yang B. Hak gadai. Saat terjadinya gadai meliputi 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertama terjadinya hak gadai adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan, di mana perjanjian ini bersifat konsensual dan obligatoir. Yang kedua, terjadinya penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerimaan gadai atau kreditur. Karena benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur. Yang C. Hak retensi. Retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu untuk menahan benda debitur sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi. Bagaimana terdapat dalam pasal 575 ayat 2, pasal 1576, pasal 1364 ayat 2, pasal 1616, pasal 1729, dan pasal 1812 KUHP.